Halo, perkenalkan nama saya Billy Apriando dengan NIM C2457201009. Oke, di sini saya akan menjela eh, mengerjakan soal dan juga menjelaskan, lebih tepatnya menjelaskan sih, oleh soalnya sudah saya kerjakan dan saya tinggal menjelaskan tentang tugas SPK dengan mode AHP. Oke, di sini kita lihat soalnya dulu. Di sini eh, ada alternatif wisata dengan wisatanya Tahura, Bukit Batu, Riem Bajandik, Takisung. Dengan kriterianya ada 5 dan penilaiannya. Kriteria dan penilaiannya ada 5, yaitu C1 dengan jarak, C2 dengan pemandangan, C3 dengan HTM, C4 dengan penginapan, dan juga C5 dengan keamanan. Oke, untuk memudahkannya kita untuk mengerjakannya nanti, saya untuk mengerjakannya, saya memberikan warna merah untuk C1 atau jarak, biru untuk pemandangan C2, hijau untuk HTM C3, orange untuk penginapan C4, dan juga ungu untuk keamanan yaitu C5. Oke. Dan juga kriterianya di sini C1 1 5 3. Nah, ini untuk kriterianya. Ini data alternatif. Untuk data alternatif ada 5, yaitu jarak, pemandangan, HTM, penginapan, dan juga keamanan. Oke. Langsung saja untuk cara penyelesaiannya, yaitu penyelesaian pertama yaitu matrik perbandingan kriteria dalam bentuk tabel. Nah, ini tabel kriterianya kita kasih warna, yaitu kasih warna ke bawah dulu pertamanya. Ini dalam bentuk dalam bentuk tabelnya, perbandingan kriterianya. Oke, untuk penyelesaian kedua yaitu menjumlahkan setiap kolom. Nah, sebelum untuk menjumlahkannya yaitu menjumlahkannya, misalnya 1 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1/3. Nah, oke. Kita hapus dulu ini misalnya. Untuk mendapatkan hasil, tinggal kita N sum, terus yang mau kita jumlahkan kita blok, kita tarik sampai bawah, kita kasih tutup pengurung, kita enter. Nah, ini jumlahnya. Dan juga kita lakukan seterusnya. Nah, ini seperti ini, menggunakan sum juga untuk C4, C5 juga menggunakan sum. Nah, dan juga setelah kita menjumlahkan setiap kolom, kita harus menormalisasikan matriknya. Maksudnya menormalisasinya gimana? Nah, maka kan di dalam bentuk tabel, dia warnanya kita ke bawah, lain menyamping. Nah, kalau untuk menormalisasinya kita ambil yaitu dari samping. Misalnya, nih, 1 C untuk jarak ke jarak, nih, pada normalisasi pada baris jarak ke jarak. Jadi jarak ke jarak, ini jarak C ke C 1. Satu ke satu kita tambahkan misalnya. Nih, kita hapus dulu ya, gimana? Kita hapuskan kita bagikan. Misalnya gini. Nah, jarak kan C1, jarak ke jarak adalah 1 dibagi dengan 12. Maksudnya dibagi dengan hasil semuanya ini. Jadi 12,33. Nah, di sini. Nah, kenapa saya di sini 1, di sini menggunakan sum, oleh di sini saya menghitungnya ulang nih.
menghitungnya ulang, jadi saya simpan, nggak saya cuma tinggal saya copy paste kayak paste lagi di sini. Kenapa saya melakukan itu? Biar biar kalau misalnya di sini berubah, di sini ikut berubah. Nah, saya akan berikan contoh. 3. Jadi ini kan 12. Kita enter hasilnya jadi beda 14. Nah, di sini 14 berubah. Nah, di sini juga berubah otomatis. Ya, di sini langsung berubah otomatis juga. Karena saya di sini saya menggunakan rumusnya ini juga. Saya hitung lagi. Nah, saya hitung lagi. Tidak saya copy. Kalau saya copy ini hasil yang berubah cuma di sini dan di sini tidak berubah dan jawabannya pasti tidak akan berubah. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi 1. Nah, di sini kita 1 di jarak terhadap jarak berarti 1 dibagi dengan hasilnya. Jadi kita cara menghitungnya sama dengan 1 garis miring. Nah, kalau untuk pembagian dia sama dengan kita klik yang mau kita bagi, kita garis miring, kita klik lagi yang mau kita bagi. Itu kita klik, kita enter. Nah, muncul hasilnya. Misalnya di sini tuh tadi nggak 1, jadi 2 misalnya. Kita enter. Nah, hasilnya bakalan berubah. Nah, di sini juga bakalan berubah. Dia akan otomatis berubah semuanya. Nah, muncul lagi. Dan juga kita melakukannya terus begitu. Misalnya ini saya juga menghitung ulang tuh. Semua yang di sini itu berhubungan dengan semua yang dinormalisasi matrik pada untuk jarak, untuk pemandangan, untuk HTM, untuk penginapan, dan juga untuk keamanan, dia berhubungan dengan jumlah kolom di jumlah setiap kolom ini. Jadi kalau di sini salah, ya di sini bakalan salah, dan juga sampai akhir dia hasilnya bakalan salah. Jadi penentu semuanya yaitu ada di sini, yaitu di jumlah setiap kolom. Kalau di sini ada salah, 1 jangka salah, pasti hasilnya bakalan salah. Dan juga itu kalau sudah salah di sini, kita bakal ngulang lagi, ngitung ulang terus. Jadi ini butuh ketelitian. Nah, juga saya melakukannya pada pemandangan terhadap pemandangan, maksudnya C2 5, C1 pada hasil C1. C1 ini untuk hasil ya. Untuk C2 nih kriterianya, dan C1 ini untuk kita ambil hasilnya. Jadi sini 5, di sini 12. Nah, dia tetap seperti itu berhubungan. Yang ini juga sama untuk C4. Oh, ini berubah, kita ganti ke general lagi. Nah, ini general tuh untuk desimalnya. Kalau kita mau jadiin garis miring boleh tuh. Ini apa sih sebutannya? Precision. Ini precision. Tuh, kita jadi general aja. Kita jadiin desimal. Jangan pecahan ya, pecahan. Nah, kalau kita sudah menghitung, semua sudah kita bagi untuk jarak, untuk pemandangan, HTM, penginapan, dan juga keamanan sudah kita bagi semua dan mendapatkan hasil. Kalau sudah kita bagi dan hasilnya sudah kita dapatkan, kita langsung ke matrik nomor penyelesaian nomor 4, matrik normalisasi. Maksudnya matrik normalisasi ini apa sih? Nah, matrik normalisasi adalah hasil dari normalisasi matrik yang sudah kita normalisasi. Nah, hasil matrik yang sudah kita normalisasi, hasilnya kita berikan tabel. Nah, untuk C1 ke C1, maksudnya jarak ke jarak, yaitu hasil dari ini jarak ke jarak. Oh ya, ini saya hitung ulang ya.
Ini saya hitung ulang, nggak saya salin langsung copy paste. Ini saya hitung ulang tuh. Saya hitung ulang tuh. Tuh. Nah. Aduh. Nah. Untuk di matrik normalisasi ini dia hasilnya menyamping. Nah, ini kan hasilnya kita urutkan ke bawah. Nah, ini urutan ke bawah kita bikin ke samping. Lihat ini jarak ini kan jarak ke jarak nih, C1 ke C1 tuh. Oke. Aduh. Yang ke keriki. Nah, ini untuk C2 jarak ke jarak berarti C1 ke C2. C2 kan pemandangan, jadi jarak ke jarak C1 ke C2 tuh hasilnya dari sini. Saya hitung ulang, emang saya hitung ulang. Kenapa? Nah. Oke, dan dilakukan terus-menerus, saya hitung ulang lagi. Ini kan sudah saya hitung ulang nih. Jadi saya hitung ulang manual lagi nih. Saya hitung ulang manual karena seperti yang saya bilang tadi, ulang-ulang terus nih. Saya ingatkan seperti yang saya bilang tadi, kalau ini berubah, hasil ini berubah. Kalau ini salah satu angka berubah, hasil ini berubah, semuanya akan berubah. Ini berubah, semua hasil ini berubah. Oke. Setelah kita sudah memasukkan hasil matrik normalisasi ke dalam tabel matrik normalisasi, nah setelah itu kita masuk ke penyelesaian nomor 5, yaitu menghitung bobot kriteria. Nah, menghitung bobot kriteria ini, nah kan saya jelaskan. Ini kan bobot jarak nih. C1 sampai sini untuk warna merah nih bobot jarak. Ini bobot pemandangan, bobot HTM, bobot penginapan juga, dan juga bobot keamanan. Nah, untuk bobot jarak, cara kita menghitung bobot kriteria gimana? Nih, bobot jarak ini, nih ada 5 bobot jarak. Kita tambahkan, misalnya nih, saya hapus deh. Saya ulang. Saat saya berikan contoh 1, ini saya hapus juga. Nih. Ini untuk kita dapatkan hasilnya, yaitu kita tambahkan C1 ditambah C1 ke C1 jarak ke jarak, hasilnya ini ditambah jarak ke pemandangan, ditambah jarak ke HTM, ditambah jarak ke penginapan, ditambah jarak keamanan. Jadi hasilnya kayak gini. Setiap bobot itu kita tambahkan sama dengan kita samain lagi. Tuh, hasilnya ditambah. Hasil normalisasi kita tambah. Tuh, sudah saya kasih petunjuk. Kita blok lagi yang mau kita tambah. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini hasilnya. Dan juga di sini bukan cuma untuk menghitung bobot kriteria aja untuk menambahkannya. Ini hasil dari bobot nih, hasilnya nih kita bagikan 5. Kenapa dibagikan 5? Enggak 1, enggak 2, enggak 3, enggak 4, enggak 5, enggak 6. Kenapa cuma harus 5? Karena di sini kita lihat soalnya. Karena kriteria penilaian cuma ada 5. Untuk jarak, pemandangan, HTM, penginapan, dan juga keamanan. Nah, ada 5 kan? Jadi di sini kriteria bobot, hasil kriteria bobot dibagi 5. Dibagi kriteria ini, kriteria penilaian. Kriteria penilaian ada 5. Jadi hasil matrik normalisasinya ini, hasil bobotnya kita hitung sudah. Kita bagi 5. Caranya gimana? Seperti yang ini nih. Seperti ini. Tapi ini kan ada 2 hasil nih. Nih ada 2. Di sini cuma ada 1. Gimana caranya? Kita sama dengankan dulu. Kita sama dengan dulu. Terus kita klik, kita bagi 5. Kita enter. Nah, sudah dapat hasilnya, hasil bobot dibagi 5. Dan kita lakukan ulang tuh. Kita lakukan ulang terus. Setelah ini dapat,
kita masuk ke setelah hasil semua ini sudah dapat dan juga dibagi 5, kita masuk ke penyelesaian nomor 6, yaitu hasil bobot kriteria. Nah, di hasil bobot kriteria sini yang kita masukin adalah hasil ini. Hasil dibagi 5 ini kita masukkan ke sini tuh. Tuh. Saya hitung ulang tuh. Tuh, saya hitung ulang. Nggak saya salin ya, tapi saya hitung ulang aja. Nah, ini kita hapus dulu misalnya nih. Ini kita hapus. Nah, untuk hasil bobot, dia itu kalau pengen benar, nggak benar sih. Maksudnya kalau dia sah sudah, dan misalnya dari penyelesaian 1 sampai penyelesaian 5 itu sah atau berhasil, bisa kita bilang berhasil, yaitu kalau ini C1 untuk bobot C1 sampai C5 ini, untuk bobot C1 sampai C5 kita jumlahkan, yaitu kita tambahkan. Nah, kalau dia dikurang dari 1, misalnya kalau di Excel ini kan otomatis dibulatkan, tapi kalau untuk menghitung bulat, untuk kita menghitung manual, maksudnya untuk kita menghitung manual, misalnya dia ada hasilnya 0,998 atau 0,999. Nah, itu masih benar. Tapi kalau dia hasilnya dapat 0,997, 0,996, itu bisa dibilang nggak berhasil ya hitungannya. Atau misalnya dapat 1 tapi lebih 1,01 misal, atau 1,02, 1,1, 1,2. Nah, itu juga termasuk gagal. Jadi dia tuh harus benar. Kalau di Excel, kalau kita hitung menggunakan Excel, dia harus bulat 1. Tapi kalau kita kalau hitung manual, dia kalau dapat 0,998 atau 0,999, dia itu masih hitung dianggap berhasil. Berhasil maksud dalam arti kita berhasil telah untuk menghitung sampai dengan bobot kriterianya. Oke, coba kita hitung. Caranya sama-sama dengan, habis itu kita samkan, kita blok, kita tutup kurung, kita enter. Nah, kalau hasilnya 1, dia benar, berarti dia berhasil. Nah, kalau ininya kita ubah misalnya, nih kita ubah yang ini misalnya, ternyata sini salah, lain 3 tapi 2, enter. Nah, hasilnya bakalan berubah, otomatis bakalan berubah. Ini nih, nah dia jadi 15. Dia jadi 15, lain 16. Tadi kan 16, dan hasilnya juga bobotnya lain 1, tapi 0,1 di hasilnya 33. Nah, ini bakalan salah. Yang benar tuh dia harus 1 pas. Berarti ininya kita ganti jadi 1. Enter. 1 atau 3. Kalau nggak salah 3 ya tadi. Nah, ininya kita jadiin 3 lagi. Di sininya jadi 16. Di sini kan tadi 15. Nah, hasilnya otomatis jadi terganti lagi jadi 1. Oke. Terus kita masuk ke dalam penyelesaian nomor 7. Nah, nomor 7 ini agak tricky. Agak tricky lah bisa dibilang, oleh kita menghitung data alternatif. Enggak sih, kalau nomor 7 ini enggak. Nomor 8, lupa saya. Nomor 8, kalau nomor 7 ini ya bisa kita salin aja dari sini nih. Data alternatif untuk jarak. Ada 5 data kan? Udah, kita salinkan. Kita taruh di sini, sudah data alternatif. Enggak ada yang kita ubah-ubah, cuma palingan tadi tulisannya wisata, kita ubah jadi alternatif di sini. Oke. Gitu aja untuk 7. Nah, untuk nomor 8, nah ini penentunya. Menghitung nilai akhir. Nah, maksudnya ini langsung saya tampilkan aja ya. Hasil dari bobot dikali dengan data alternatifnya. Nah,
Maksudnya hasil dari bobot dikali dengan data alternatif. Nah, saya jelaskan. Nih. Bobot nih. Ini kan data nih, data alternatif nih. Data alternatif nih. Ini bobot nih dari mana? Nah, bobotnya ya dari sini, hasil ini. Hasil bobot ini dibagi 5. Nah, ini hasil bobotnya. Nih hasil bobotnya. Sama kan? Nih. Jadi, katanya sini kan hasil bobot dikali dengan data alternatif. Jadi, misalnya nih untuk tahura. Tahura bagian jarak nih. Nih, jarak kan nih. Nih. Tahura bagian jarak. Jadi ini 8 dikali dengan 0,09 misalnya 7953. Kita ambilnya 0,09 dikali dengan 8. Ini hasilnya. Nih, saya klik tuh. Nah, dikali. Nah, nih cara. Nah, oke, langsung saya bilang cara ngitungnya deh. Nih. Saya berikan contoh satu. Aduh tuh. Nah, jadi 81 ya hasilnya. Jangan dia berubah juga oleh saya hapus. Nah, untuk kita menghitungnya kita sama dengan lagi. Habis itu kita klik yang mau kita hitung, misalnya bobot deh ya. Kita ambil dulu bobot nih. Atau bisa juga nih 80 nih. Serah aja mau kita ambil apa. Bobot kita bobot dikali, kalau kali itu kalau di Excel tuh pakai bintang ya. Jangan lupa pakai bintang. Bobot dikali dengan data alternatif jarak di bagian tahura, kita klik bagian tahura 80, kita enter. Nah, itu hasilnya. Keluar langsung hasilnya. Dan juga ini kita ulang pemandangan. Untuk pemandangan bagian tahuranya yang ini nih. Nih, untuk penghinaan. Habis itu untuk HTM bagian tahura tuh. Penginapan bagian tahura tuh. Habis itu ya ini. Nah, hasilnya. Kalau di tahura kita ambil dari ini, kalau pemandangan ambil juga tahura, habis itu HTM ambil juga tahura 95, penginapan juga habis itu keamanan. Nah, dapat sudah hasilnya. Ini pemandangan jangan yang nomor 1 tapi bobot hasil nomor 2 ya. Ini kan ada 5 bobotnya, ada 5 juga. Jadi habis itu yang untuk yang ini tuh, yang ini sama yang tahura ini. Yang nomor 4 nih sama tahura yang ini. Nomor 5 nih sama tahura keamanan. Dan seterusnya. Bukit Batu sama juga nih. Bukit Batu. Nih. Kembali lagi ke nomor 1 tuh. Bobotnya ulang-ulang tapi data alternatifnya terus berjalan. Bobotnya ulang-ulang terus. Nah, setelah itu nih. Kita hapus deh hasilnya. Setelah itu, nah seharusnya di sini ada caranya, tapi kalau di Excel saya langsung hitung aja nih. Makanya saya jelaskan tadi dan juga saya tulis di sini biar biar ngerti gitu loh. Dan juga hasil dari bobot dan data alternatif, maksudnya hasil dari bobot dan juga data alternatif ini sudah kita kalikan, dapatkan hasilnya ini nih. Kita mendapatkan hasilnya. Nah, ini bakalan kita tambah, kita jumlahkan dan saya akan tampilkan juga hasilnya. Nah, kalau untuk menjumlahkan tadi kita sama dengan kita sumkan. Kita sum, kita blok dari yang mana yang mau kita jumlahkan. Sudah. Itu kita kasih kita kasih tutup huruf, kita enter. Nah, kita kecilin dikit. Nah, ada hasilnya ini. Dan ini kalau sudah dapat hasilnya ini, balik lagi ke Bukit Batu, kita ulangin lagi gimana tadi caranya tuh. Sudah dapat hasilnya semua. Misalnya nih Bukit Batu nomor di pemandangan, Bukit Batu di HTM nih, sudah saya tulis HTM Bukit Batu. Tuh, HTM Bukit Batu. Penginapan pasti ke sini deh, Bukit Batu 80. Tuh.
Kalau sudah kita kalikan semua, kita dapat hasilnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam penyelesaiannya. Dalam hasil perankingan. Maksudnya hasil perankingannya apa sih? Hasil dari ini kita rankingkan yang mana paling tinggi, itu yang kita ambil. Oleh ini kan kita menyelesaikan tentang ini wisata, alternatif wisata yang mana yang perlu kita ambil dari jarak, pemandangannya, HTM-nya, penginapan, dan juga keamanannya. Yang mana sih paling bagus? Nah, ini kita rankingkan dari yang terbesar yang terkecil. Oh, ternyata Tahura paling nomor 1, terbesar 89. Bukit Batu 82. Riam Bajantik 82, untuk Bukit Batu 88. Riam Bajantik 82 tuh, saya ulang. Tuh saya hitungnya ulang lagi ya. Enggak lah saya salin. Dan juga Takisung 79. Nah, jadi yang terbesar opsi nomor 1 untuk kita ambil wisata untuk liburan ternyata di Tahura. Oleh dari jarak, dari pemandangan, dari HTM-nya, dari penginapan dan juga keamanannya tuh paling bagus. Makanya dia paling besar opsinya yang untuk diambil, yaitu ranking nomor 1. Ternyata ranking nomor 1 tuh sudah pernah kita datangi, ya udah kita ambil ranking nomor 2. Habis itu ranking nomor 3 kalau kita mau datangnya juga boleh, tapi opsi terbaiknya ya di ranking nomor 1. Oke, begitu saja. Oke, ini penjelasan untuk SPK menggunakan metode AHP. Untuk alternatif wisata paling worth it untuk kita ambil, yaitu jatuh kepada Tahura. Oke, begitu saja untuk penjelasan tugas untuk SPK menggunakan metode AHP. Kalau ada salah kata atau kata yang belibet susah dimengerti, mohon maaf Bu. Mohon maaf. Dan juga untuk penjelasan saya semoga mudah dimengerti. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Billy Apriando dengan NIM C2457201009. Di sini saya undur diri. Terima kasih.